Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Jadi sebelumnya kalian belum tahu siapa saya kan? Ya, belum. Ya. Jadi saya adalah Ahmad Zakir. Saya sebagai guru pendidikan bahasa Indonesia. Nah, jadi kita juga belum kenalan. Salah satu ya. Untuk Mas ini siapa yang namanya? Perkenalkan, nama saya Rizal Rahmatullah, kalau dipanggil Rizal. Oh, terus mbaknya? Saya Tia. Oh iya. Kamu? Nama saya Farah Pramudya. Nama saya Anda Manzul Farika. Nama saya Mega Wahyuni. Oh, baik. Untuk peserta siswa kita hari ini apakah semuanya berhadir? Berhadir, Hadir. Pak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik ketua kelasnya siapa ya? Pak Mas Rizal? Ya udah. Oh iya. Ya udah kalau begitu untuk ketua kelas bisa dipimpin dulu untuk doanya. Bagi yang belum Islam, kita membaca surat Al-Fatihah. Sudah selesai. Terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cerpen. Jadi kalau belum tahu apa itu cerpen, cerpen itu merupakan kisah atau cerita yang ditulis secara fiktif ataupun tidak. Nah, jadi bisa juga tuh kalian punya pengalaman berkesan. Nah, untuk kalian ini apakah punya pengalaman berkesan? Untuk Rijal apakah ada? Tidak ada, Pak. Kenapa tidak ada Rijal? Karena saya belum pernah pengalaman membuat cerpen gitu. Tapi pernah berkeinginan ingin membuat cerpen dari pengalaman hidup? Pernah. Untuk kalian yang lain apakah ada? Ada, cuman tidak dituangkan di dalam bentuk cerpen, Pak. Oh, baik. Kenapa jadi tidak ingin menuangkan, apakah susah diceritakan begitu atau apa gitu? Masalahnya kesulitan menentukan alur dan apa cara klimaks dari ide cerita itu. Oh, berarti kalau gitu kesulitan dalam membuat cerpen itu cara kita untuk menceritakannya itu ya di bagian alur. Oh, oke. Jadi di dalam cerpen itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, cerpen itu memiliki sifat yang fiktif dari karangan penulis tersebut, dan juga cerpen bisa memiliki susunan lebih dari 10.000 kata. Saat membaca cerpen biasanya itu cepat selesai, tapi ada juga yang lama sesuai dengan pembawaan sang pembaca. Nah, untuk karakteristik cerpen itu ada beberapa. Yang paling penting itu adalah tokohnya. Jadi untuk cerpen itu boleh ada satu tokoh atau dua sesuai dengan keinginan penulis. Lalu tema, sebelum kita menentukan tokohnya juga harus ada temanya. Dan alur ya. Tadi susah di bagian alur ya. Ya. Oh, baik. Jadi alur itu peristiwa atau rangkaian jalan cerita dari cerpen tersebut. Dan juga ada aturan. Aturan itu bisa berupa latar belakang, tempat, waktu, dan ada watak. Watak itu merupakan gambaran sifat dari tokoh-tokoh tersebut. Dan sudut pandang. Biasanya seorang penulis cerpen selalu memberikan sudut pandang di bagian cerpen tersebut. Bisa berupa kata-kata yang bijak atau selainnya sesuai dengan keinginan cerpen. Lalu ada amanat. Nah, amanat ini biasanya berada di akhir cerpen. Untuk amanat biasanya pesan moral yang disampaikan oleh penulis. Di dalam cerpen ini apakah ada pertanyaan sampai di sini untuk cara membuat cerpen atau apa gitu? Ada? Ini bertanya. Iya. Apakah penulisan cerpen ada memiliki batas maksimal dalam penulisannya? Oh, untuk batas maksimal ya. Biasanya untuk cerpen itu bisa 5 paragraf, bisa sesuai dengan keinginan penulis cerpen. Untuk kamu sendiri nih, kamu ingin menulis cerpen, apakah cerita yang kamu buat itu bisa panjang atau sedikit saja untuk ceritanya? Sedang? Oh, kalau sedang biasanya untuk menulis cerpen itu sesuai dengan pemikiran kamu atau imajinasi kamu atau pengalaman hidup kamu yang telah kamu alami. Itu. Apakah ada pertanyaan lain? Baik, Ijal. Ya, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau untuk cerpen biasanya kan ada alur, ada latar, ada tokoh.
Kalau saya lihat ada beberapa yang di cerpen itu ada yang kesulitan terutama di bagian watak. Nah, karena ketika aku jadi pemeran wataknya, misalnya aku jadi pemarah, itu bagaimana langkah-langkahnya supaya agar wataknya itu biar terselesaikan. Sampaikan. Ya, disampaikan itu. Misalnya nih ya, ada satu tokohnya itu misalnya Rijal nih. Ya. Rijal kalau ini cerita seperti apa gitu temanya? Lebih dulu. Misalnya temanya itu kerajaan anggapannya. Kerajaan. Nah, misalnya kerajaan, Rijal ini sebagai raja ya. Nah, kalau raja kan biasanya itu orangnya bisa arogan, sombong, atau bijak, antara dua itu ya, atau tiga tadi. Nah, kalau ingin memunculkan arogan, biasanya di dalam cerita tersebut raja lebih menonjolkan kekayaannya atau kayak seperti bersifat jahat seperti itu. Misalnya di dalam cerpen itu raja ingin para rakyatnya bekerja dari pagi sampai siang atau sampai malam dan tidak ada upah. Nah, itu seperti memunculkan watak raja bahwa dia arogan. Ada juga untuk memunculkan watak raja sebagai orang yang bijak, baik, yaitu dengan menceritakan bahwa si raja itu sebagai orang yang baik, seperti contohnya pajak, pemungutan pajak. Nah, di dalam cerita tersebut raja memberikan pajak sesuai dengan kemampuan para rakyatnya agar tidak terbebani. Nah, jadi seperti itu cara memunculkan watak-watak tokoh sesuai dengan keinginan penulis. Bagaimana cara memunculkannya? Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk itu apa jelas Rijal? Ya, jelas. Untuk yang lain? Sepertinya kelas ini mulai agak membosankan ya, agak canggung begitu. Sebelum kita melanjutkan materi yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu kita akan mengadakan permainan ya. Nah, untuk permainan ini jika nanti ada yang salah, maka dia akan membaca cerpen yang telah saya ketik di sini ya. Jadi aturan permainannya ini ada seperti, kalau saya bilang tepuk satu, maka kalian cuma tepuk tangan satu kali. Kalau saya bilang tepuk tangan dua, kalian boleh tepuk tangan dua kali seperti ini ya. Tapi kalau salah, nah itu nanti saya akan suruh untuk membaca cerpen ini. Untuk orang yang pertama yang salah. Baik, kita mulai. Apakah anak-anak siap? Siap. Kita tes semangatnya dulu ya. Halo anak-anak. Hai. Hai. Halo. Baik, kita mulai ya. Tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan dua kali. Tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan dua kali. Tepuk tangan tiga kali. Tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan tiga kali. Tepuk tangan satu kali. Ternyata kalian sangat fokus ya. Jadi coba lagi sekali lagi. Tepuk tangan Tepuk tangan dua kali. Tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan tiga kali. Astagfirullahaladzim. Kalian ini semua fokus. Jadi bagaimana saya ini untuk menentukan ini ya? Ya udah, sepertinya hari ini kalian sangat fokus untuk belajar. Nah, jadi saya kemungkinan secara aja ya, atau siapa yang ingin membaca ini pertama? Siapa? Baik, Kak. Yang kedua? Iya. Dan yang tiga? Ya, untuk Mega silakan baca. Kucing yang selalu lapar. Mengapa kucing mencuri? Tanya Kiki dalam hati. Gadis kecil itu merenung di tepi jendela sambil mendengarkan keributan yang sedang terjadi di sebelah rumahnya. Kiki sudah dapat menduga siapa yang menjadi sumber keributan itu. Pasti kucing itu. Benar saja, seekor kucing kecil dengan tangkas meloncat ke pagar tembok yang memisahkan rumah Kiki dengan rumah Tante Sali.
Mata kucing itu dengan liar memperhatikan sekitarnya. Ekornya berkali-kali dikibaskan ke udara. Rangkaian peristiwa, "Hai," sapa Kiki. "Mencuri lagi ya?" Kucing itu hanya menggeram. Matanya nata waspada. Tiba-tiba saja ia melompat turun, lalu menghilang. "Kucing sialan!" Tante Sali muncul dari balik pagar. Napasnya memburu. Sebelah tangannya membawa sapu, sebelah lagi berkacak pinggang. "Sialan kucing itu!" "Mencuri apa dia, Tante?" tanya Kiki. "Oh," tante yang gemuk itu menoleh. Senyumnya mengembang melihat Kiki. Tidak mencuri apa-apa. Tidak berhasil dia. Tapi tiap hari diintip-intip kan, menyebalkan. "Oh, tidak berhasil," Kiki meniru. "Kenapa kucing mencuri, Tante?" Tentu saja karena ia lapar," jawab Tante Sali. "Kasih saja kucing itu makan, Tante, biar tidak mencuri lagi," usul Kiki dengan polosnya. "Enak saja," Tante Sali meremut. Dia jadi nampak lucu sekali, dagunya yang gemuk berlipat-lipat. "Memangnya kucing siapa dia?" "Kucing siapa?" Kiki tertegun. Dalam benak gadis kecil itu tak terbayang pemilik kucing yang selalu membuat ulah itu. Kalau tidak berhasil mencuri di tempat Tante Sali, pasti ia beroperasi di rumah sebelah lagi. "Punya siapa, Tante?" Tanya Kiki cepat-cepat sebelum Tante Sali berlalu. "Tidak tahu, kucing liar mungkin," jawab Tante Sali sambil mengembalikan badan. Pak. Ya. Namun kemudian dia berbalik lagi, lalu menjulurkan kepalanya melewati pagar. "Kiki," panggilnya. "Kenapa tidak main ke rumah Tante? Ayo, anak manis, kok tahan sendirian di rumah? Molly belakangan ini kesepian, tidak ketemu Kiki," kata Tante Sali. Kiki menggeleng, lalu menutup jendela cepat-cepat sebelum tante yang gemuk itu mendesaknya bermain di situ. Rupanya Tante Sali tidak tahu bahwa Kiki lagi marah pada Molly, anjingnya itu. Kiki sebel, Molly mau seenaknya saja. Kalau ia lagi ingin main, Kiki dikejar-kejarnya. Coba kalau lagi malas, Molly tidak memperdulikannya. Lebih baik bermain dengan si Putih saja, gerutu Kiki dalam hati. Si Putih. Ngeong-ngeong, terdengar suara kucing. Kiki segera berlari keluar. Beberapa anak laki-laki sedang menghajar si Putih di rumah sebelah. Ada yang menendang, memukul pakai sapu, dan menarik-narik ekornya. Kucing itu hanya bisa mengeong-ngeong kesakitan. Beberapa kali ia mencoba melarikan diri, tapi tertangkap kembali. Tante Sali menyaksikan itu dengan senang sekali. Bahkan ia menyemangati anak-anak itu. Sedangkan Kiki yang berdiri di sebelahnya berurai air mata. Hatinya yang polos dan lembut tak bisa menerima tindakan semena-mena itu. Ketika ibu pulang dari bekerja, Kiki mengadu sambil terisak-isak. Ibu menenangkan anak satu-satunya itu dan berjanji, kalau Nyonya masak daging, nanti ibu bawa tulang-tulangnya pulang untuk kucing pencuri itu, biar ia tidak lapar, biar tidak mencuri lagi, kata ibu. Ibu bekerja jadi pembantu di rumah Nyonya Maria. Sejak masih gadis, ibu sudah bekerja di sana. Ibu berhenti bekerja ketika menikah dengan bapak Kiki. Setelah suaminya meninggal, ibu kembali bekerja di sana. Ketika tahu ibu sering membawa pulang tulang-tulang ikan untuk kucing, Nyonya Maria malah memberi daging untuk Kiki. Nyonya Maria maklum keluarga kecil itu tentu jarang makan daging. "Wah, daging, Bu," seru Kiki ketika melihat apa yang dibawa ibunya pulang. "Untuk si Putih, ini gulai, untuk Kiki saja," kata ibu. "Tulang-tulangnya baru kasih si Putih." "Nyonya Maria baik sekali ya, Bu. Kalau sudah besar, Kiki mau bekerja di sana," kata Kiki. Ia makan dengan lahapnya sambil tak lupa bercerita tentang si Putih. Si Putih, kucing pencuri itu kini menjadi sahabat Kiki. Mulanya memang sulit untuk mendekati Putih. Kucing itu selalu curiga dan waspada. Ia pasti lari bila didekati. Hanya bila lapar saja ia mencari Kiki, karena ia tahu Kiki menyediakan tulang untuknya. Namun lama-lama kucing itu menyukai Kiki juga. Kiki satu-satunya manusia yang berlaku hangat dan manis padanya. Kini Putih berubah menjadi kucing yang bersih dan manis. Ia tidak lagi kumal, liar, dan sumber keributan. Sampai-sampai Tante Sali pangling melihatnya. "Astaga Ki, ini kan kucing jahat itu," serunya terbengong-bengong. "Sudah lama ia tak mencuri lagi."
Soalnya Putih tak lapar lagi tante, sahut Kiki. Kiki memberinya makan. Ih, baik begitu Ki. Kata ibu, kucing juga mengerti bila disayang. Kalau Kiki mau baik dan sayang pada Putih, pasti Putih juga baik dan jinak. Lama Tante Sali termangu, ia merasa disindir. Ia malu sekali. Bagaimana mungkin selama ini ia bisa bersikap begitu kasar terhadap seekor kucing kecil yang kelaparan. Sudah Pak. Terima kasih untuk para murid yang telah membacakan cerpen ini. Nah, setelah kalian membaca dan mendengarkan cerpen ini, apakah kalian tahu tema dari cerpen ini? Ada yang memahami tema dari cerpen ini? Kucing yang kelaparan. Oh iya, kucing yang kelaparan ya, yang dirawat tadi sama Kiki. dengan Kiki. Oh ya. Nah, kan di sini tadi telah kalian temukan temanya. Lalu alur ceritanya ada yang tahu? Jadi alur di dalam cerpen ini cerita bahwa ada seekor kucing yang kelaparan di rumah-rumah orang. Alurnya seperti itu. Lalu ada tokohnya. Nah, untuk tokoh ini siapa nih yang tahu tokoh dari cerpen yang tadi yang telah dibacakan oleh teman-temannya? Kiki, terus Kucing. Tante Kucing, Sally, Sally, terus satu lagi. Ibu. Oh iya, berarti kalian telah mendengarkan. Putih. Oh iya, kucingnya yang Oh putih, iya. putih bersih. Lalu sudut pandang atau amanatnya, apakah kalian tahu dari cerita yang telah dibacakan oleh teman-temannya? Ya, Tadi disampaikan di akhir cerpen bahwa ketika kucing itu ketika kita baik kepada kucing, maka kucing juga baik dan jinak kepada kita. oh iya, tuh. Jadi amanat yang disampaikan oleh penulis itu seperti yang dikatakan oleh Pak Radi, bahwa kalian jika menemukan kucing berada di sekitar rumah kalian, lebih baik kalian bersikap baik dan merawat, atau kalian kasih makan ketika melihat kucing tersebut kelaparan. Bukan hanya sekedar kucing, melainkan hewan-hewan lain. Kalian tidak boleh berbuat kasar. Nah, untuk materi hari ini apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Ya, Ya, baik, tidak. kan di dalam dalam cerpen itu kan ada tema. Ya. Kalau judul itu adakah di dalam cerpen itu? Iya, ada judulnya. Judulnya itu biasanya terletak di awal cerita sebelum dibacakan. Nah, untuk cerpen yang dibacakan temannya tadi, judulnya itu berupa kucing yang selalu lapar. Nah, setelah kalian menemukan judulnya tadi, kalian harus membuat lagi nih temanya, alur ceritanya, tokohnya, dan apa tadi ya? Sudut pandang dan juga amanatnya untuk lengkap itu sebagai namanya cerpen. Nah, apakah jelas ya? Ini tanya lagi nih. Iya, baik. Jadi kalau di dalam cerpen itu apakah ada letakkan perbedaan antara judul dengan tema? Ini ada. Apa bedanya? Jadi untuk judul biasanya kan selalu di awal. Nah, untuk tema itu judul itu cuma seperti apa ya itu namanya? Awalan atau bukan pembentuk, sedangkan tema itu selalu menjadi pembentuk dari semua rangkaian cerpen untuk awal ceritanya. Seperti itu. Baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, baik. Karena mata pembelajaran hari ini telah selesai dan kalian telah memahami dan memfokuskan pada mata pelajaran hari ini. Jadi untuk hari ini saya akhiri dan sampai berjumpa di hari yang akan datang. Kalau kalian masih ada atau saya yang tidak ada. Nah, motivasi untuk hari ini saya akan memberikan motivasi untuk kalian bisa menulis cerpen di rumah atau di sekolah. Ya. Nah, untuk kalian kan motivasinya setiap kalian pasti memiliki cerita-cerita hidup kalian, pengalaman hidup kalian. Nah, kalau pengalaman itu berkesan dan kalian ingin membuat satu karya, yaitu cerpen, lebih baik kalian menulis cerpen dimanapun kalian berada. Tapi tidak dimanapun ya, sesuai dengan keadaan. Apabila keadaan itu
memungkinkan, ya boleh saja kalian tulis kalau ada waktu. Bisa juga cerpen ini kalian buat berdasarkan imajinasi kalian. Seperti ini tadi, ini kan adalah cerpen yang berdasarkan imajinasi, yang dimana ada tokoh-tokohnya, latar-latarnya. Nah, misalnya saja nih kalian lagi duduk termenung, terus kalian bosan nih, apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Kalian boleh melakukan penulisan cerpen, kalian tentukan yang apa saja yang ingin kalian tulis, ini sampai terbuatlah cerpen. Oke. Nah, jadi sampai di sini dulu pembelajaran hari ini mengenai cerpen. Dan sampai berjumpa di hari yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.